Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sedulur, terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya, ataupun lakon urip saya. Doa terbaik untuk teman sedulur siapapun yang mampir di konten saya doakan dimanapun panjenengan berada, Allah yang maha baik, Tuhan yang maha baik selalu mengabulkan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Semua terwujud dengan sangat mudah, cepat, dan sangat menyenangkan. Saya doakan teman sedulur semuanya selalu bahagia, selalu sehat, berlimpah panjang umur, selalu dimudahkan apa yang menjadi kebutuhan panjenengan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada wadah yang namanya YouTube, pembuat handphone, yang mana dengan adanya YouTube saya bisa berbagi, dan saya senang sekali bahwasanya saya bisa mendokumenkan apa yang menjadi pemahaman saya untuk anak ataupun keluarga saya. Baik teman sedulur, masih di perjalanan hidup saya. Kali ini saya akan berbagi dengan teman yang ada di grup WA saya, yang pastinya saya ingin bercerita tentang yang viral belum lama ini. Banyak sekali pemahaman, mohon maaf, kembali saya bukan siapa-siapa. Saya hidup di kampung, dan dengan pemahaman perjalanan hidup saya akan bercerita. Saya orang Islam, banyak sekali doktrin yang sudah melekat menjadi keyakinan umat Islam tentang satu nama, yaitu Raja Fir'aun. Dari cerita, dongeng, ataupun sejarah, hadis, dalil, ataupun tafsir yang menafsirkan bahwasanya ingat kembali, yaitu contoh Rasulullah SAW, ataupun Islam mengajarkan jangan kamu buka aib orang lain. Andaikan aib ataupun keburukan itu benar, jangan pernah kamu beberkan kepada orang lain. Itu dilarang agama. Kalau pemahaman ataupun pemahaman penceramah, pendakwah, orang-orang yang mungkin panjenengan lebih banyak mendengarnya, menceritakan yang namanya Raja Fir'aun itu seperti apa, panjenengan lebih paham. Saya tidak pernah menyetujui jika cerita itu tentang keburukan orang lain. Ingat, Rasulullah adalah suri toladan umat Islam. Ada pernah saya ceritakan cerita yang menceritakan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ketika berjalan dilempar saja Rasulullah hanya diam. Berjalan kembali esok harinya dilempar lagi, hanya diam, mengatakan, beliau berkata, apa salah saya? Tidak pernah Rasulullah membalas. Ketika berjalan tidak dilempar lagi, Rasulullah mencari. Yang melempar sakit ia jenguk. Tidak pernah membeberkan keburukan orang kepada orang lain. Mengapa sekarang banyak orang, bahkan dicerita di YouTube saya melihat, mengibaratkan seseorang seperti Raja Fir'aun. Sedangkan Raja Fir'aun itu cerita seorang raja, sejahat-jahatnya manusia, apalagi seorang raja, pasti pernah baik. Tapi pernah saya bilang, teman sedulur, ketika orang kadang baik kadang jahat itu belum baik. Tapi ingat, orang baik pasti ucapannya selalu baik. Mohon maaf, saya bukan orang baik, dan jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri. Percayalah teman sedulur,
mau berguru dengan siapapun, mau ketemu siapapun, belajar dimanapun, ingat itu persinggahan-persinggahan yang pernah panjenengan singgahi. Itu ucapan-ucapan yang pernah panjenengan dengar. Ambil yang baik, abaikan yang kurang menyenangkan. Ingat, guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri yang akan menjadi pertanggungjawaban kelak di alam lain setelah alam dunia ini. Jika manusia itu mengatakan orang itu, raja itu, pemimpin itu sombong, sesat, bahkan menyalah-nyalahkan, dia tidak paham ataupun terlena, sudah tebal menyimpan sifat sombong di dalam pikirannya. Itu teman sedulur, jangan membencinya. Ketika panjenengan mendengarkan orang berkata-kata A, B, C, D itu benci, berarti teman sedulur sama dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang ada di dalam diri panjenengan sendiri, bukan kepada orang lain. Tidak usah diucapkan, Allah tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Sayangnya Islam banyak sekali tausiah ceramah membeberkan. Dia itu bercerita tentang Raja Fir'aun itu seolah-olah dia sudah pernah disakiti, seolah-olah padahal itu cerita. Mengapa enggak menceritakan kebaikan-kebaikannya? Kalau enggak punya cerita kebaikannya, enggak usahlah dibeberkan keburukannya. Mendapatkan apa? Kalau mendapatkan pahala, bukankah Islam mengajarkan jangan pernah kau beberkan aib orang lain? Mengapa tidak pahami hal itu? Apalagi mengibaratkan, ingat kisah Kanjeng Sunan Kalijogo, tidak mau mengibaratkan sosok ataupun orang-orang terdahulu. Dia akan menceritakan namanya sifat-sifat pikiran manusia dengan sebuah wayang, supaya tidak pernah menyakiti siapapun ciptaan Tuhan. Itu sedikit saja saya bercerita. Saya hanya berbagi teman sedulur. Saya hanya berbagi, kembali saya bukan siapa-siapa. Kalau orang Jawa sudah jelas onen-onen wong Jawa. Wong kang suci podo dibenci, wong salah podo bunga. Najan anggone jubah tumpakane mobil mewah. Kemana saja mereka menggembor-gemborkan tentang beramal dan sedekah. Padahal Islam itu mengajarkan tangan di atas, bukan di bawah. Mohon maaf, saya hanya berbagi. Renungkan kata-kata saya. Karena apa yang panjenengan sampaikan, apa yang panjenengan dengar, apa yang panjenengan yakini, apa yang panjenengan simpan di dalam pikiran, batin ataupun hati, perasaan, itu yang menjadi pertanggungjawaban kelak setelah di dunia ini. Itulah Islam mengajarkan tentang hal-hal yang baik, tentunya untuk agamanya apapun. Itu selalu berpikir, mengajak manusia itu berpikir menggunakan pikiran dengan baik dan menyenangkan. Ayo berbagi kebaikan-kebaikan saja. Jangan mudah pikiran kita diisi tentang hal-hal yang buruk. Kisah cerita di Indonesia, saya pernah nonton YouTube-nya, beritanya, yaitu seorang preman yang namanya Hercules. Ketika kita belum pernah berkenalan, bertemu atau dijahati, apakah kita ada pikiran menyimpan data yang buruk atau benci? Renungkan teman sedulur, saya hanya berbagi. Mungkin orang yang pernah disakiti akan mencari teman untuk membenci orang itu. Padahal di dalam Islam, agama Islam mengajarkan
untuk menutupi kejahatan orang lain. Jangan kamu beberkan, sama aja membuka aib, itu dilarang agama. Tuh teman sedulur, pernah saya bikin konten sebelumnya. Baik teman sedulur, dengan berita-berita yang saat ini sedang viral ataupun banyak diberitakan, kembali lagi saya berbagi dengan siapapun, dimanapun, dan sosoknya, tokohnya siapapun, ketika sering membeberkan aib orang dengan menjelekkan, mengibaratkan dengan hal-hal yang buruk, siapapun orangnya, siapapun levelnya, ingat, banyak manusia itu tidak sadar dengan kesombongan, keilmuannya, bahwasanya ilmu seseorang, siapapun orangnya, hanya Tuhan yang tahu bagaimana cara menggunakan keilmuannya. Jika ilmunya merasa benar, maka sering menyalahkan. Tapi ilmu itu teman sedulur untuk mengerti dengan siapapun, agamanya apapun, dan sukunya apapun. Terima kasih. Mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir. Saya bisa bikin konten lagi. Alhamdulillah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.